Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Harmelani dengan NIM 19231120 dari kelas Pendidikan IPA D. Baiklah, kali ini saya akan mereview singkat tentang film fiksi Interstellar sehubungan dengan relativitas khusus. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar fisika modern dengan bimbingan Ibu Rani Oktavia, SPD, MPD. Baiklah, sebelum kita mereview atau mengenal lebih dalam film Interstellar ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu film Interstellar. Jadi, film Interstellar merupakan film terbaik yang tayang pada tahun 2014. Film ini banyak sekali mendapatkan kategori penghargaan film terbaik dengan visual effects-nya yang sangat bagus. Film Interstellar ini dibuat berdasarkan imajinasi manusia yang didukung dengan fakta sains. Kemudian, berdasarkan tambahan referensi yang saya lihat, bahwa film Interstellar ini mengandung 90% fiksi dan 90%-nya lagi adalah sains. Dan bisa juga sebaliknya. Selama tidak 100%, maka akan masuk ke dalam kategori fiksi sains. Selanjutnya, kita masuk pada daftar-daftar pemain dari film Interstellar ini. Yang pertama adalah Matt Damon. Dia adalah berperan sebagai Cooper, sekaligus sebagai ayah tunggal, dan sebagai seorang mantan pilot yang sangat hebat. Kemudian, yang kedua adalah Mackenzie Weiss. Dia berperan sebagai Murph, yaitu anak dari Cooper. Kemudian yang ketiga, Timothy, dia adalah berperan sebagai Tom. Lalu yang keempat adalah John Lithgow, dia adalah berperan sebagai Donald. Dan yang terakhir adalah Anne Hathaway, dia adalah berperan sebagai Amelia Brand. Dalam film Interstellar ini, banyak sekali menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan sains, seperti relativitas, kemudian anomali gravitasi, dan dimensi ruang dan waktu. Kejadian ini pun dimulai ketika bumi yang dihuni oleh Cooper beserta anak-anaknya tidak layak untuk ditempati atau dihuni lagi. Bumi yang pada saat itu mengeluarkan debu yang sangat banyak sehingga membuat rumah bahkan di sekitar halaman rumah Cooper pun menjadi tertutupi oleh debu yang sangat tebal. Hingga Cooper menjadi salah satu petani yang pada saat itu masih bisa mengelola ladang jagungnya. Walaupun tumbuhan lain tidak tumbuh lagi akibat diterjang oleh badai pasir. Keanehan pun dimulai. Ketika di rumah Cooper seringkali kejadian seperti buku yang seringkali jatuh di kamar Murph. Murph pun seringkali menyimpulkan bahwa rumahnya itu ada hantu yang membuat buku-buku di lemarinya menjadi jatuh. Cooper pun tidak langsung menyimpulkan perihal hal tersebut. Cooper pun yang merupakan seorang mantan pilot menyadari bahwa adanya anomali gravitasi di rumahnya. Seperti mesin yang ada pada ladang jagungnya yang tiba-tiba rusak. Kemudian, debu yang masuk ke kamar Murph membentuk beberapa garis yang tidak lazim. Dan Cooper pun memecahkan hal-hal tersebut. Melihat adanya beberapa petunjuk, Cooper pun pergi berdasarkan petunjuk yang telah ia dapatkan. Cooper pun pergi berdasarkan apa yang telah ia dapatkan tadi. Namun, setelah sampai di sana, Cooper pun tidak menyadari bahwa dia telah sampai di markas rahasianya NASA. Di dalam markas NASA tersebut, ada seorang astronot yang sangat hebat. Dia sudah merencanakan untuk manusia pergi ke planet lain menggunakan pesawatnya, karena planet bumi ini sudah tidak layak dihuni atau ditempati lagi. Di dalam markas NASA tersebut ditemukan beberapa fakta. Yang pertama, ditemukannya anomali yang tidak biasa seperti yang terjadi di rumah Cooper.
Di sana dia melihatkan ada lubang cacing atau wormhole yang dapat membawanya pergi ke galaksi lain. Mendengar banyaknya penjelasan di markas NASA tersebut, Cooper pun kembali ke rumahnya untuk meminta izin untuk pergi ke planet lain bersama astronot-astronot lain. Setelah sampainya Cooper di rumah, anak dari Cooper, yaitu Murph, berhasil menerjemahkan bahwa anomali tersebut berisi kata tinggala. Tetapi Cooper pun tetap juga pergi dan akhirnya meninggalkan jam tangan kepada Murph yang nantinya ketika kembali ke bumi usia mereka akan sama karena terjadinya perbedaan ruang dan waktu. Cooper bersama dengan astronot lain akan menjelajahi 3 planet. Sesampainya Cooper di pesawat pertama antar galaksi yang bernama pesawat Endurance, mereka langsung menuju tak terbatas dan melampauinya. Mereka akan melewati planet Saturnus dan tak lama mereka melihat wormhole atau lubang cacing yang berbentuk seperti bola. Jadi, kelebihan dari wormhole ini adalah mampu menekuk ruang dan waktu, di mana mereka bisa cepat sampai di tempat tersebut. Dan ketika mereka masuk ke sana, itu memiliki dimensi waktu yang cukup tinggi, di mana tiba-tiba peralatan di pesawat tersebut tidak berfungsi, dan mereka berada dalam dimensi ruang dan waktu yang sangat berbeda dengan bumi. Baiklah, di sini Cooper beserta dengan astronot lainnya akan mengunjungi 3 planet untuk diselidiki layak huninya. Yang pertama adalah planet Miller, di mana ketika mereka sampai di planet Miller ini, mereka hanya melihat air yang sangat luas yang tidak ada ujungnya. Di sana, mereka pun kehilangan salah seorang temannya yang bernama Dolly. Karena Dolly tidak sempat masuk ke dalam pesawat tersebut karena adanya ombak yang sangat besar. Hal itu diakibatkan karena Amelia yang sangat ingin mencari sumber sinyal di planet tersebut. Dengan adanya hal tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk berpindah ke planet berikutnya, karena ombak besar kedua pun datang dan menghampiri mereka. Pada planet pertama ini, yaitu planet Miller, terbukti bahwa 1 jam di planet ini sama dengan 7 tahun di bumi. Hal ini menimbulkan fakta bahwa terjadinya perbedaan ruang dan waktu yang merujuk pada teori relativitas Einstein, di mana 2 subjek bergerak relatif terhadap masing-masing dan akan mendapatkan waktu dan interval ruang yang berbeda untuk kejadian yang sama. Tetapi isi hukum fisika akan terlihat sama oleh keduanya. Kemudian, mereka sampai di planet yang kedua, yaitu planet Mars. Planet itu diyakini layak dihuni. Namun ternyata planet tersebut hanya berisi bongkahan es yang tidak ada kehidupan dan tidak layak untuk dihuni. Di sana Cooper beserta temannya menemukan sebuah pesawat yang sebelumnya mendarat di sana. Mereka menemukan Dr. Mann. Namun Dr. Mann tersebut di sana sudah berbohong dan ternyata planet tersebut tidak layak untuk dihuni. Dr. Mann pun membajak pesawat mereka agar bisa kembali dengan selamat. Namun naas, pesawat yang ditumpangi oleh Dr. Mann tersebut terbakar dan dia akhirnya meninggal. Dengan tidak layaknya planet tersebut untuk dihuni, selanjutnya mereka pergi ke planet terakhir. Namun bahan bakar pun tidak tersisa. Mereka pun akhirnya memanfaatkan lubang hitam yang memanfaatkan gravitasi yang ada. Dengan begitu, pesawatnya akan terdorong dan sampai ke planet tersebut. Yang terakhir adalah planet Edmund. Di planet Edmund ini banyak sekali mengorbankan. Yang pertama, Roboster akan melepaskan pesawatnya untuk mengurangi beban yang ada. Kemudian Cooper pun melepaskan pesawatnya dengan pesawat utama. Pada saat di sini, Cooper pun merasakan tarikan gravitasi yang sangat kuat, hingga membuat Cooper terlempar keluar pesawat. Cooper pun terjatuh ke dalam sebuah bola dan melayang tepat di antara ruang dan waktu yang tidak bisa dijelaskan.
Dan akhirnya Cooper pun berada di dalam ruang 5 dimensi yang diproyeksikan ke dalam ruang 3 dimensi, yaitu ruang kamar anaknya. Cooper pun memukul rak tersebut, namun mereka berada di dimensi yang berbeda. Hasil, Cooper pun dapat kembali setelah menjalani sebuah proses yang sangat lama. Dan akhirnya Cooper pun dapat menemui anaknya Mort, yaitu di stasiun Cooper. Walaupun terjadinya perbedaan usia dan wajah yang membuat Cooper dan anaknya sangat jauh perbedaannya. Baiklah, yang dapat saya simpulkan dari film Interstellar ini, yang pertama adanya teori relativitas, di mana pada planet Miller ini menyatakan bahwa 1 jam di planet ini sama dengan 7 tahun di bumi. Hal ini membawakan fakta bahwa terjadinya perbedaan ruang dan waktu, yang merujuk pada teori relativitas Einstein, di mana dua subjek akan bergerak relatif terhadap masing-masing dan akan mendapatkan waktu dan interval ruang yang berbeda untuk kejadian yang sama, tetapi isi hukum fisika akan terlihat sama oleh keduanya. Yang kedua, adanya anomali gravitasi, di mana pada saat Cooper yang seringkali di rumahnya terjadi buku yang sering jatuh dan mesin ladang jagung yang tiba-tiba rusak, serta debu yang membentuk garis yang tak lazim. Kemudian yang terakhir adalah adanya perbedaan dimensi ruang dan waktu, di mana perbedaan dimensi ruang dan waktu antara di planet bumi dengan di planet yang dikunjungi oleh Cooper adalah sangat berbeda. Baiklah, demikianlah hasil review saya terkait film Interstellar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.